Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Roh kebenaran bersaksi tentang Yesus Kristus. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada Injil hari ini Tuhan Yesus berbicara kepada para murid-Nya tentang kedatangan Roh Kudus sebagai penolong yang akan diberikan oleh-Nya. Roh Kudus adalah hadiah yang luar biasa yang hadir untuk membimbing, menguatkan, dan menghibur kita dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita melihat dunia di sekitar kita, seringkali kita disuguhi dengan berbagai tantangan, pergumulan, kekecewaan, ketidakadilan, dan masalah hidup. Roh Kudus akan memberikan harapan, memberikan pengertian yang dalam tentang kasih dan kehendak Tuhan, dan memberikan kekuatan kita untuk hidup sebagai saksi Kristus. Mari kita meminta Roh Kudus untuk mengisi dan membimbing hidup kita. Dalam doa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kita akan diberikan kekuatan dan bimbingannya. Saat kita mengalami kesulitan, kekecewaan, masalah, kelemahan, ketidakadilan di dunia ini, marilah kita mengandalkan kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang setia, yang hadir untuk memimpin, membimbing kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Mari kita belajar untuk mendengarkan dan mengikuti suara Roh Kudus, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur atas hadirat-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kami pengertian yang dalam tentang ajaran-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menghadapi tantangan dan godaan yang ada di sekitar kami. Kiranya hidup kami menjadi cermin dari kasih dan kebenaran-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.